Shalom. Kita siap memuji nama Tuhan. Amin. Kita mau bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Diberkati Kau Tuhan, pujian kami. Sebab kasih-Mu besar dalam hidup ini. Keagungan karya-Mu membuat hatiku selalu tersungkur menyembah-Mu, beri kemuliaan. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini, katakan, diberkati Kau Tuhan dengan pujian Kau. Sebab kasih-Mu besar dalam hidup ini. Keagungan karya-Mu membuat hatiku selalu tersungkur menyembah-Mu, beri kemuliaan. Segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu. Segala hikmat dan kuasa dan kebesaran hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu. Segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu. Segala hikmat dan kuasa dan kebesaran hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu Tuhan. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini, katakan, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami. Sebab kasih-Mu besar, sebab kasih-Mu besar dalam hidup ini. Keagungan karya-Mu Tuhan, hatiku selalu tersungkur menyembah-Mu, beri kemuliaan. Segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu. Segala hikmat dan kuasa dan kebesaran hanya bagi
bagimu, hanya untukmu segala hikmat dan kuasa dan kebesaran hanya bagimu. Hanya katakan segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagimu, hanya untukmu segala hikmat dan kuasa dan kebesaran hanya bagimu. Hanya segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagimu, hanya untukmu segala hikmat dan kuasa dan kebesaran hanya bagimu. Sekali lagi katakan, segala puji dan hormat dan kebesaran hanya bagimu, hanya untukmu segala hikmat dan kuasa dan kebesaran hanya bagimu, hanya segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagimu, hanya untukmu segala hikmat dan kuasa dan kemuliaan hanya bagimu, hanya untukmu segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagimu, hanya untukmu segala hikmat dan kuasa dan kebesaran hanya bagimu. Angkat tanganmu, katakan, segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagimu, hanya untukmu segala hikmat dan kuasa dan kebesaran hanya bagimu, hanya untukmu, hanya untukmu, hanya untukmu Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Dia, segala pujian, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Tuhan Yesus, biarlah segala puji Tuhan, segala hormat, segala hikmat hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Biarlah segala puji-pujian kami hanya bagimu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, Kau sudah kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, urapi kami Tuhan, jadikan kami baru Tuhan, berikan kami kesembuhan Tuhan, pulihkan kami Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, saat kami memuji-Mu, saat kami menyembah-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini hanya dalam tangan-Mu saja Tuhan. Yang di rumah sedang sakit Engkau mau lawati, Engkau mau sembuhkan Tuhan. Yang masih dalam perjalanan Tuhan, Engkau mau tibakan Tuhan Yesus. Ada sukacita di tengah-tengah pujian kami Tuhan. Ada kesembuhan Tuhan di tengah-tengah pujian kami. Karena Roh-Mu hadir menguasai ruangan ini. Kuasai juga hati kami Tuhan. Kami mau serahkan kami semua hanya dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memuji memuliakan nama-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk.
Yesus. Adanya kami saat ini, kami bangga menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Adanya kami saat ini Tuhan, hanya karena kasih setia-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Katakan dengan bangga, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Sekali lagi angkat pujian ini, katakan kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Dia yang maha tinggi, Dia yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Katakan Dia yang maha mulia, Dialah yang maha mulia, Dia yang maha besar, Dialah yang maha besar. Dialah Yesus, luar biasa. Sekali lagi katakan, Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha tinggi, Dia yang maha suci, Dialah yang maha suci. Dialah Yesus, Raja damai. Dia yang maha mulia,
besar. Katakan, katakan, dialah Yesus luar biasa. Kami bangga, haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami ajukan nama-Mu Yesus. Kami bangga, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kita mau bangkit berdiri. Haleluya. Yesus, mari kita mau angkat suara kita. Katakan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami ajukan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Angkat suaramu, angkat suaramu. Kami bangga, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami ajukan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Tingkat sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang bangga mempunyai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Allah, angkat tanganmu. Yang bangga, berikan sorak-sorai lebih meriah lagi. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan, Kau Allah Raja Maha Besar. Tuhan, katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari, mari datang menyembah Dia. Sekali lagi ya, sekali lagi yuk. Tuhan Raja Maha Besar. Mari, mari datang menyembah Dia. Katakan, Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk bumi, Dia hadir
saja. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk bulu-bulu, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dapat keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, dapat keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi, dengan bersuka bernyanyilah, dapat keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Angkat suaramu, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya, terima kasih Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Dia. Haleluya. Yesus jalan kebenaran. Ya, tepuk tanganmu. Ya, angkat suaramu, katakan. Yo. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Siapa? Yesus. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory, glory. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Angkat tanganmu, katakan glory. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Angkat suaramu, glory. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Semuanya katakan, Tuhan
ada keselamatan pagi hari ini. Amin. Amin. Yang mau bersaksi, saya persilakan. Ada yang mau bersaksi? Kalau tidak ada, kita mau berikan persembahan. Bapak Hendra berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang berkuasa dalam segala, terima kasih Yesus Tuhan untuk kasih setiamu ya Tuhan. Untuk kami boleh berada di tempat ini ya Tuhan, untuk boleh menikmati ibadah ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada berada di sekeliling kami ya Tuhan, bersama-sama kami ya Tuhan menikmati ibadah ini ya Tuhan. Dan biarlah sekiranya Tuhan, Haleluya. Engkau berkati setiap jemaat-jemaat yang boleh hadir di tempat ini ya Tuhan, agar sekiranya Tuhan hidup mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekitar mereka ya Tuhan. Dan juga berkati ya Tuhan untuk jemaat-jemaat yang sampai hari ini mungkin belum hadir di tempat ini ya Tuhan, karena keperluan yang lainnya Tuhan. Dan biarlah sekiranya Kau berkati mereka ya Tuhan, di mana mereka berada ya Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan yang terbaik dari kami ya Tuhan. Biarlah sekiranya ya Tuhan, kami boleh memberikan dari hati kami yang tulus ya Tuhan. Amin. Dan biarlah sekiranya kami boleh mengembalikan apa yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Dan biarlah sekiranya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita bangkit berdiri. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
Saudaraku, tidak ada nama lain yang dapat menghibur hati kita. Tidak ada nama lain yang bisa menyembuhkan kita. Tidak ada nama lain yang bisa memulihkan hati kita. Cuma satu syaratnya. Buka hatimu. Buka hatimu. Minta kepada Tuhan Yesus. Tuhan, jadikan hati kami hati yang rindu akan Engkau, Tuhan. Jadikan hati kami hati yang selalu ingin bersekutu dengan Engkau, Tuhan Yesus. Jadikan hidup kami, Tuhan, bahwa kami mau berjalan bersama-Mu setiap hari, waktu ke waktu bersama dengan Engkau, Tuhan Yesus. Biar itu menjadi kerinduan hati kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Rindu lawatan-Mu, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saya minta kamu wanita angkat pujian ini. Mari. Amin Tuhan. Amin. Jadikan kerinduan-Mu benar, Tuhan. Benar, Tuhan. Kompria. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Angkat suara-Mu, ku
sekali lagi angkat suaramu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Amin. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Yesus,
Kami mengasihi Engkau karena Engkau terlebih dahulu telah mengasihi kami. Engkau korbankan dirimu di kayu salib untuk menebus segala dosa kami, kesalahan kami, pelanggaran kami, sehingga kami layak menghampiri tata anugerah-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kami hanya dapat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bahwasanya kasih setiamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Pagi ini kami ada di rumah-Mu. Kami boleh datang. Kami boleh menyembah. Kami boleh memuji. Bahkan kami boleh mengagungkan Engkau. Karena kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Sebab itu terimalah pujian kami. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Saatnya Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Kami percaya Yesus ada bersama dengan kami pagi hari ini. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, sebab Engkau berfirman, di mana ada 2-3 orang berhimpun, berseru memanggil nama Yesus. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Pagi ini kami sudah lebih dari ukuran firman-Mu. Itulah yang menyebabkan kami sangat yakin dan percaya Yesus ada di tengah kami. Dan ketika Yesus hadir, maka ada berkat, ada mujizat, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kemenangan. Sebab Engkau sudah menang buat kami. Terima kasih Yesus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman Allah. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ada haleluya? Ada haleluya? Puji Tuhan. Selamat datang kepada Ibu Frans Sondak yang ada bersama-sama dengan kita pagi hari ini. Selamat datang juga Bapak Atian. Apa kabar Bangka? Haleluya. Ya puji Tuhan saudaraku sekalian. Nah saudaraku, pagi hari ini kita akan membaca beberapa ayat firman Tuhan. Saya beri judul firman Tuhan sesuai dengan perikop yang ada di Alkitab kita. Tuhan menetapkan masa depan yang baru. Haleluya. Mari kita baca Yesaya pasal 48 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Yesaya pasal 48 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Perikopnya, Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel, dan yang adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan, dan mengakui Allah Israel, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Ayat 2. Bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus, dan mereka bertopang kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Ayat 3. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga, dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Ayat 4. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu, maka aku memberitahukan kepadamu
dari sejak dahulu sebelum hal itu menjadi kenyataan. Aku mengabarkannya kepadamu supaya jangan engkau berkata berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Ayat 6. Engkau telah mendengar semuanya itu dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang. Dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Saya ingin mengulangi ayatnya yang ke-6. Engkau telah mendengar semuanya itu dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Haleluya. Firman Allah datang kepada Israel. Ya, saudaraku sekalian, keturunan Yakub. Yakub ini, saudaraku sekalian, diubah namanya menjadi Israel. Nah, saudaraku sekalian, kita tahu Alkitab mencatat bahwa bangsa ini adalah bangsa yang keras tengkuk. Bangsa yang keras kepala, saudaraku sekalian. Makanya jangan heran mereka mengalami berbagai macam tindasan. Mereka mengalami aniaya. Mereka mengalami dibuang ke Babel. Saudaraku sekalian, ada banyak hal yang membuat mereka mengalami kepahitan dalam hidup. Apa yang menyebabkan mereka mengalami kepahitan dalam hidup? Kekerasan kepala mereka. Ya, kekerasan tengkuk mereka. Kepala batu mereka, saudaraku sekalian. Sebab mereka menganggap segala sesuatu yang mereka nikmati itu hasil dari berhala-berhala yang mereka dirikan. Itu sebabnya Allah menegur umat ini. Tapi satu hal, saudaraku sekalian, kalau kita baca ayatnya yang ke-6, engkau telah mendengar semuanya itu dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru sejak sekarang. Maka perikop Yesaya 48 ini, Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Haleluya. Kalau berbicara yang baru, setiap manusia pasti menginginkan sesuatu yang baru. Ya, tidak ada manusia yang menolak ketika ditawarkan sesuatu yang baru. Saudara-saudara kita dari seberang, mereka baru saja menyelesaikan, saudaraku sekalian, ibadah mereka di bulan puasa dan mereka merayakan tahun yang baru. Haleluya. Ya. Mereka menyebut tahun yang baru itu adalah Idul Fitri. Nah, ketika mereka menjelang atau menyambut tahun yang baru, saudaraku sekalian, mereka menginginkan sesuatu yang baru. Ya. Minimal, saudaraku sekalian, mereka ingin pakai baju baru. Haleluya. Jadi ini membuktikan bahwa setiap manusia itu, saudaraku sekalian, menginginkan sesuatu yang baru. Kami sekeluarga pastori bersama dengan Bapak Yonatan baru pulang dari Tanjung Pinang mengunjungi anak kami Beli dan istrinya Yansi Mogot. Di samping itu kami juga ingin berwisata. Maka saudaraku sekalian, kami menginap di satu daerah wisata yang namanya Lagoy. Ya, itu daerah wisata yang cukup dikenal. Beberapa tahun yang lalu, ketika almarhumah
Ibu Gembala masih ada, ya kami pun pergi ke sana. Oleh anak kami ditawarkan untuk menginap di Hotel Lagoy. Dan bagi saya tidak ada sesuatu yang aneh. Karena ya hotel kan kayak begitulah. Walaupun mungkin tingkatnya berbeda-beda, ada bintang 5, bintang 4 dan sebagainya. Tapi kemarin saya merasakan ada sesuatu yang baru. Sebab kami tidak menginap di hotel yang berbintang 5, tapi kami menginap di tenda. Ya. Saudaraku sekalian, ini sesuatu yang baru buat saya. Sebab bentuknya tenda, tapi fasilitasnya hotel di dalam itu. Nah, saudaraku, saya ingat bangsa Israel. Jadi waktu saya masuk ke dalam tenda, saya langsung ingat ketika umat Israel mereka keluar dari Mesir, ya, mereka berada di padang gurun, dan setiap kali matahari berhenti, saudaraku sekalian, tiang api itu berhenti, tiang awan itu berhenti, mereka membangun tenda. Karena mereka akan dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Saya langsung ingat, rupanya ini tenda. Jadi kita berada di dalam tenda, tapi bedanya fasilitasnya itu fasilitas hotel. Jadi ada AC-nya, ada kamar mandinya, tempat tidurnya dan sebagainya. Nah, saudaraku, ini sesuatu yang baru. Ya. Nah, umat Israel 400 tahun mereka menjadi budak. 400 tahun mereka, saudaraku sekalian, hidup di Mesir sebagai budak. Satu hari Allah memanggil Musa. Musa, aku utus kamu pergi ke Mesir, bawa keluar umatku untuk menuju tanah Kanaan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk mereka boleh menikmati sesuatu yang baru, itu bukan hal yang mudah. Ya. Untuk mereka boleh menikmati, saudaraku sekalian, suasana yang baru, itu bukan hal yang mudah. Maka di dalam kitab Bilangan, mari kita baca kitab Bilangan pasal 13. Ayatnya yang ke-11. Atau ayatnya yang ke-17 saja. Karena ini ayat panjang sekali. Bilangan pasal 13 ayat 17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk pohon-pohon atau tidak? Tambahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Ayat 21. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat.
Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdua mereka menggandarnya, juga membawa beberapa buah delima dan buah ara. 24. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Saya berhenti sampai di sini. Jadi ketika umat Israel ingin menikmati sesuatu yang baru, mereka sudah capek menjadi budak 400 tahun di negeri Mesir, maka Musa mengutus beberapa orang. Alkitab mencatat ada 12 orang dipilih oleh Musa. Sekarang kamu pergi intai tanah Kanaan itu. Coba kamu lihat bagaimana kondisi tanahnya, subur atau tidak. Coba kamu lihat kotanya, berkubu atau tidak. Berkubu itu maksudnya dibentengi atau tidak. Sebab pada zaman Alkitab, setiap kota itu dibentengi, dikelilingi oleh benteng. Tujuannya supaya masyarakat yang tinggal di kota itu aman dari serangan musuh. Kamu lihat bagaimana hasil dari negeri itu. Lantas pergilah ke-12 orang ini mengintai. Ternyata saudaraku sekalian, tanah Kanaan itu tanah yang sangat subur. Mereka buktikan dengan memotong setandan buah ara. Bukti bahwa tanah Kanaan itu subur, itu tandan buah ara digotong berdua. Tidak bisa dibawa seorang. Artinya luar biasa itu buah anggur. Sehingga mereka harus pikul berdua. Jadi saudaraku sekalian, dari segi penghasilan tanah Kanaan itu sangat menjamin. Makanya mereka bawa buah anggur. Tapi, nah ada kata tapinya. Yang ke-10 orang lapor kepada Musa. Tanahnya subur, tapi sayang. Di sana ternyata orang-orangnya adalah raksasa. Badannya besar-besar, saudaraku sekalian. Sehingga membuat ke-10 pengintai ini menjadi tawar hatinya. Sebab mereka berpikir bagaimana mereka bisa masuk ke tanah Kanaan kalau mereka harus berhadapan dengan raksasa. Sehingga mereka menamakan diri mereka, saudaraku sekalian, belalang. Nah, saudara bayangkan perbandingannya begitu jauh antara belalang dengan raksasa. Tetapi ada 2 pengintai yang bernama Kaleb dan Yosua. Mereka berkata kepada Musa, memang penduduknya adalah orang-orang raksasa. Tetapi kata Kaleb, ya, saya coba baca ayatnya yang ke-28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak
telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudaraku sekalian, 10 orang menyampaikan berita kepada Musa. Mereka tidak akan bisa masuk ke negeri yang makmur. Negeri yang tanahnya subur. Negeri yang kotanya dibentengi. Mereka tidak akan bisa masuk. Karena orang-orangnya, penduduknya raksasa. Tapi Kaleb berkata, ayatnya yang ke-30. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkan. Kenapa Kaleb bisa berkata demikian? Tentu ada sesuatu, saudaraku sekalian. Ya. Memasuki tahun 2022, saya masih ingat bagaimana para peramal meramalkan kondisi tahun 2022 ini seperti kondisi ini. Banyak raksasa. Oh, ada bencana alam, ada badai, ada gempa bumi, saudaraku sekalian. Ya, bahkan dikatakan gelombang laut akan mencapai sampai 20 meter. Waduh, saya bayangkan kalau itu terjadi, ini gereja tenggelam. Iya. Jadi berita yang kita dengar awal tahun 2022 itu begitu mengerikan, menakutkan. Ini yang terjadi. Tetapi saudara lihat, di tengah-tengah berita yang menakutkan, di tengah-tengah situasi yang menakutkan, Kaleb katakan jangan takut. Jangan tawar hati. Kita pasti akan menang. Kita pasti akan memasuki tanah Kanaan itu. Apa dasarnya Kaleb berani berkata demikian? Tentu ada alasannya. Tentu ada dasarnya. Ternyata saudaraku sekalian, dasar yang dipegang oleh Kaleb adalah janji Allah. Saudaraku, di dalam surat Roma, mari kita buka Roma pasalnya yang keempat. Roma pasalnya yang keempat. Haleluya. Roma pasalnya yang keempat. Ayat 17. Saya mulai baca. Roma pasalnya yang keempat ayat 17. Seperti ada tertulis. Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah. Perhatikan ayatnya yang ke-20. Tetapi terhadap janji Allah. Ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan.
malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Haleluya. Surat Roma mencatat bagaimana Allah berjanji kepada Abraham. Abraham akan menjadi bapa segala bangsa. Tapi faktanya pada saat itu, saudaraku sekalian, Abraham sudah berusia 100 tahun. Tentu fisiknya sudah lemah. Bahkan istrinya Sarah berusia 90 tahun. Wanita kalau sudah di atas usia 60 tahun, sudah tidak mungkin bisa memberi keturunan. Karena sudah mati haid. Ini 90 tahun. Berarti tertutup kemungkinan untuk Abraham mendapat keturunan. Tetapi Alkitab katakan, karena janji Allah, saudara perhatikan, karena janji Allah, walaupun usianya sudah mulai memasuki usia 100 tahun dan Sarah 90 tahun, mereka tetap berpegang kepada janji Allah bahwa Abraham akan menjadi bapa segala bangsa. Apa yang terjadi? Sarah melahirkan di usia 90 tahun. Saudaraku, ayat ini katakan, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Haleluya. Firman yang kita dengar pagi hari ini adalah janji Allah. Dan ketika Allah berjanji, tidak ada yang dapat menghalangi janji Allah. Itu sebabnya dia berjanji akan memberikan sesuatu yang baru kepada saudara dan saya di tengah-tengah masa yang sukar sekarang ini. Ketika kita sedang menghadapi raksasa-raksasa akhir zaman, ingat akan janji Allah. Itulah yang menjadi dasar Kaleb untuk berkata, kita pasti menang. Kita pasti bisa merebut tanah Kanaan dan kita akan menikmati sesuatu yang baru. Haleluya. Jadi saudaraku sekalian, anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya tidak hidup berdasarkan informasi. Kalau kita hidup berdasarkan informasi, kita akan takut terus. Sebab informasi itu belum tentu benar. Ya, apalagi sekarang kan banyak yang hoax. Banyak berita yang enggak benar. Banyak informasi yang enggak benar. Sebab informasi itu dari manusia. Tapi kalau kita hidup berdasarkan janji Allah, itu informasi dari Allah. Amin. Allah tidak pernah dusta. Haleluya. Setiap kali apa yang Allah sampaikan pasti terjadi. Sebab itu mari kita hidup berdasarkan janji Allah. Amin. Haleluya. Jadi saudara jangan mau dipengaruhi oleh informasi ya dari manusia. Semuanya itu saudaraku sekalian, coba saudara perhatikan. Saudara buka YouTube, beritanya apa? Informasinya apa? Menakutkan. Katanya Jogja terbelah dua. Apa benar sih? Ya. Informasinya saudaraku sekalian, Jakarta tenggelam, macam-macam. Tapi kalau informasi dari Alkitab, informasi dari Allah, saudaraku sekalian, itu benar. Kenapa? Karena berisi janji Allah. Amin. Sebab itu hiduplah berdasarkan janji. Ya. Jadi ketika kita mengimani janji Allah, sesulit apapun yang kita hadapi, percayalah saudaraku sekalian, pasti Tuhan akan menolong kita. Amin. Haleluya. Nah,
Janji Tuhan itu membuat kita menjadi kuat. Janji Tuhan itu membuat kita menjadi tegar. Saudara bayangkan Abraham. Sudah 100 tahun. Tapi dikatakan akan menjadi bapak dari segala bangsa. Apa mungkin? Ya. Secara manusia sangat tidak mungkin. Bagaimana bisa menjadi bapak segala bangsa? Anak nggak punya, saudaraku sekalian. Ya. Tapi karena itu janji Allah tidak bisa dibatasi oleh alam, oleh dunia ini. Sebab itu mari kita mau hidup menurut janji Allah. Saudara pegang setiap ayat firman Tuhan. Karena itu adalah janji Allah. Nah, janji Tuhan itulah memberi kita kuat. Ya. Menguatkan kita untuk kita menghadapi berbagai macam persoalan hidup ini. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 mencatat. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya menyeberang. Tiba-tiba mereka dihantam dengan badai gelombang yang besar. Yang menarik, saudaraku sekalian. Kok Yesus bisa tidur di buritan perahu? Sedangkan kondisinya pada waktu itu badai dan gelombang besar. Kemarin waktu kami di Tanjung Pinang, kami pergi ke satu pulau. Ya, karena di tempat itu bisa mancing, bisa menyelam, saudara bisa lihat dasar laut, ikan-ikan yang ada. Maka kita naik perahu. Kita sewa satu perahu, naik. Itu gelombangnya nggak besar. Cuman gelombang biasa, saudaraku sekalian. Itu membuat kita khawatir. Tapi anehnya Yesus, itu badai begitu besar. Tapi kok Yesus bisa tidur tenang? Kenapa? Saudaraku sekalian? Ya. Sedangkan kita, jangankan menghadapi badai besar. Baru gelombang yang biasa aja kita sudah ketakutan. Pertanyaannya kok Yesus bisa tenang dan bisa tidur ketika perahunya dihantam oleh badai dan gelombang besar. Ternyata Yesus pegang janji Allah. Dia tahu bahwa dia tidak akan mati oleh badai dan gelombang. Yesus, dia mati di kayu salib. Nah, ini penting bagi kita. Ya. Saudara, kita harus punya keyakinan untuk kita menghadapi dunia ini yang bagaikan badai dan gelombang besar yang siap menghantam kita dan membinasakan kita. Tapi ingat, kita adalah anak-anak Allah. Amin. Ada janji Allah. Sebab itu Yesus tenang. Karena dia tahu dia nggak akan mati karena badai. Dia tidak akan mati karena gelombang. Sebab dia sudah ditentukan dia harus mati di kayu salib. Makanya tadi saya katakan, janji Tuhan itu akan memberikan kekuatan bagi kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca Kisah Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 17, Petrus ketika dia ditangkap kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Pengadilan memutuskan Petrus harus dihukum mati. Tapi anehnya dia tenang di dalam penjara. Wah, kita jangankan dihukum mati, saudaraku sekalian. Ya, dihukum 5 tahun aja kita udah gelisah. Kalau bisa bebas.
Kalau bisa minta hukuman yang ringan. Lah ini hukuman mati. Kok Petrus bisa tenang? Santai. Dia tidur dengan pulas, saudaraku sekalian. Coba kalau saudara masuk penjara, saya yakin saudara nggak bisa tidur. Tapi ini aneh, kok Petrus bisa tidur dengan nyenyak? Apa dasarnya? Petrus pegang janji Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 18, di situ dikatakan Petrus tidak akan mati muda. Itu sebabnya dia tenang. Walaupun akan dieksekusi hukuman mati, dia tenang. Sebab dia percaya itu tidak akan terjadi. Kenapa Petrus percaya? Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 21 ayat 18, Petrus tidak akan mati muda. Hebat ya. Kita harus punya iman seperti itu. Haleluya. Ya. Jadi hidup kita berdasarkan janji Tuhan. Bukan berdasarkan informasi. Biasanya kalau orang sakit, dia pergi ke dokter. Karena dokter yang bisa tahu kita sakit apa. Ya. Nah ketika dokter berkata, maaf Bapak, Ibu, umur Bapak atau kesempatan Bapak untuk hidup, itu hanya tinggal sekian persen. Nah, kira-kira saudara bisa tenang nggak hidup? Ayo, jujur. Ya, nggak bisa tenang, nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Karena apa, saudaraku sekalian? Dokter katakan umur kita tinggal beberapa persen. Tapi kalau saudara pegang janji Allah, Yesus berkata, aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan datang menjemput kamu, membawa kamu ke tempat di mana aku berada, kamu berada. Kira-kira saudara tenang nggak? Tenang, pasti. Ya. Saya belajar dari ayat ini. Makanya saudaraku sekalian, kapanpun Tuhan panggil, siap. Karena Tuhan siapkan tempat di sorga, amin. Iya. Tapi kalau kita tidak pegang janji Allah, waduh, saudaraku sekalian, saudara nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak enak makan, nggak enak tidur. Tapi kalau kita pegang janji Allah, ya kalau Tuhan sudah mau panggil, dia sudah siapkan tempat. Di mana Yesus ada, di situ kita berada. Amin. Haleluya. Itu sebabnya penting kita memegang janji Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bagi setiap orang yang berpegang kepada janji Tuhan, kita akan mendapat sesuatu yang baru. Haleluya. Ya. Sesuatu yang baru. Sebab janji Tuhan dalam Yesaya pasal 48 tadi. Aku akan memberikan masa depan yang baru. Orang yang hidup di dalam janji Allah, dia tidak pernah akan merasa takut. Sebab takut itu musuh iman. Kalau kita sudah mulai takut, iman kita mulai goyang. Ya. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Haleluya. Hebat saudaraku sekalian. Kalau kita mau hidup menurut janji Tuhan,
kita nggak pernah takut menghadapi hidup ini. Ya, apapun yang datang dalam hidup kita, kita percaya Tuhan pasti akan membela kita. Amin. Tuhan pasti akan menolong kita. Saya ingat Gideon. Gideon, saudaraku sekalian, ketika dia disuruh memimpin bangsa Israel melawan Midian. Kalau saudara baca dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 3. Dia mulai mengumpulkan tentaranya. Terkumpullah saudaraku sekalian 37.000. Lantas Gideon berkata, kalau di antara kalian ada yang takut berperang, silakan mundur. Ternyata saudaraku sekalian, sebegitu banyak orang yang berkumpul, ternyata semua mereka takut untuk berperang. Takut mati. Sebab berperang itu resikonya mati, saudaraku sekalian. Akhirnya mundur, tinggal 10.000. Gideon berkata, dari 10.000 ini, kalau masih ada yang ragu-ragu, silakan mundur. Sebab Gideon membutuhkan laskar yang siap bertempur, yang kuat, yang berani menghadapi resiko apapun. Mundur lagi, saudaraku sekalian. Tinggal 300 orang. Saudara bayangkan. Dari 37.000 tinggal 10, sekarang sisa 300. Bagaimana bisa perang? Musuh jumlahnya ratusan ribu. Gideon cuma 300 orang. Tapi Gideon pegang janji Allah. Haleluya. Ya, dengan 300 orang itu mereka mengalahkan Midian dan mereka menang. Jadi lewat peristiwa-peristiwa ini mengingatkan kita, mari kita mau hidup berdasarkan janji. Saudara, Alkitab ini kan isinya perjanjian. Makanya dikatakan perjanjian lama dan perjanjian baru. Haleluya. Kalau kita hidup berdasarkan perjanjian, saudaraku sekalian, maka saudara akan menghadapi, melewati berbagai macam rintangan dalam hidup ini, dan kita pasti menang. Inilah pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel, yang dialami oleh Gideon, saudaraku sekalian. Banyak lagi tokoh-tokoh iman, mereka mengalami kemenangan. Mereka berhasil menaklukkan semua persoalan. Termasuk saudaraku sekalian, murid-murid Yesus ketika mereka menghadapi badai. Kenapa? Karena ada janji Allah. Biarlah pagi hari ini kita mau pegang janji itu. Ya. Kalau kita hidup dengan janji Tuhan, percayalah, saudara akan menikmati sesuatu yang baru. Haleluya. Ya, sesuatu yang belum pernah kita alami. Itu yang akan kita nikmati kalau kita mau hidup berdasarkan janji. Makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita hadapi hari-hari kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kita, sebab kita baru memasuki bulan Mei. Ya. Baru memasuki pertengahan tahun 2022 ini. Kita nggak tahu raksasa apa lagi yang ada di depan kita. Tapi pagi hari ini saya mau ajak jemaat GPDF Rata. Mari kita hidup berdasarkan janji Allah. Amin. Bukan berdasarkan informasi. Seorang pendeta di YouTube, seorang ibu, dia meramalkan di tahun 2002 ini sampai tahun 2004 akan terjadi bencana yang besar. Sehingga memakan banyak korban jiwa.
Kalau saudara dengar informasi itu kita khawatir. Waduh, apalagi ini yang akan terjadi. Tapi pagi hari ini kita abaikan itu semua. Kita pegang janji Allah. Karena janji Allah ya dan amin. Sebab itu pagi hari ini kita mau mengimani apa yang dikatakan di dalam Yesaya 48. Yang tadi kita baca saudaraku sekalian. Bahwa Allah menyediakan masa depan. Allah menyediakan saudaraku sekalian masa depan yang baru. Amin. Saudara harus percaya itu. Kita disediakan masa depan yang baru. Sesuatu yang baru. Kalau kita mau hidup berdasarkan janji Allah. Mari kita bangkit berdiri. Ketika kuhadapi kehidupan ini. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkat ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih ketika ku hadapi hidup ini. Oh Yesus, mari pagi hari ini perhatikan janji Allah, karena kita tidak tahu apa yang kita hadapi dalam hidup ini. Kita tidak mampu, kita tidak sanggup, tapi ingat janji Allah. Janji Allah ya dan amin. Haleluya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Yesus, haleluya, haleluya. Oh, Dia akan menggendong saudara dan saya. Tangannya akan membelai, cintanya akan memuaskan kita. Sebab
Tulus Parti Fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Yesus. Amin. Dan ku tahu betapa dalam kasih dan Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Dalam kasih Kristus, Bapak Frans Sondak berdoa. Silakan maju ke depan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya. Haleluya, haleluya. Terima Amin. kasih Tuhan buat Amin. pagi menjelang siang hari ini. Amin. Kami boleh dilawat oleh Amin. firman Allah yang begitu Haleluya. luar biasa. Untuk kami tetap memandang kepada janji-Mu. Amin. Sebagaimana Abraham dan keluarga Amin. tetap mempercayai Tuhan. Amin. Biarlah kehidupan kekristenan kami Amin. hanya fokus kepadamu. Haleluya. Ketika kami melihat Yesus, kami melihat Yesus. hal dan perkara-perkara yang besar. Amin. Ketika Amin. kami melihat keadaan dunia, tantangan, situasi, kesulitan, Amin. membuat kami lemah dan tidak Amin. berdaya. Tapi pagi ini Tuhan, Ya, Engkau Yesus. tahu siapakah kami. Yesus. Engkau Tuhan. Haleluya. Kami memerlukan Engkau Amin. setiap hari. Amin. Amin. Jadikanlah kami Kaleb-Kaleb di akhir Amin. zaman ya Tuhan. Haleluya. Hanya mempercayai Tuhan di Oh, dalam segala hal. Yesus. Dan kami percaya kami akan Terima melihat kasih. pertolongan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hambamu sudah berhenti dalam menyampaikan isi hatinya. Iya. Tapi kami percaya kuasa Roh Kudus Amin. mengurapi, Amin. memakai dengan heran. Amin. Menjadikan berkat bagi kami jemaat kasih. Tuhan di tempat ini. Terpuji di Kau kekal Ya. selama-lamanya. Dalam nama Yesus Haleluya. kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Yesusku luar biasa. Persembahan. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Yesusku luar biasa. Amin. Haleluya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. 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 Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. 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 Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Pengumuman gereja. Oh, Bapak Parbulian nggak ada ya? Saya harus buka dulu.
Saudara bisa lihat di Warta Jemaat, ibadah seperti biasa pagi jam 7, sore jam 4. Dan para pelayan juga saudara bisa lihat di Warta Jemaat. Tanggal 15 Mei ya, ibadah pagi jam 7 Ibu Serah, singer saudari Sisi dan Yuni. Kemudian kolektan Ibu Agus dan Ibu Yohana. Penerima tamu siapa ini? Pengawas prokes Bapak Hendra. Ya. Dan sore saudaraku sekalian biasa jam 4, ini terlalu kecil tulisannya, Ibu Yeli dan kolektan Ibu Indah. Kiranya Tuhan menolong, kita bisa hadir dalam ibadah minggu depan seperti biasa. Dan dukung saya dalam doa. Hari Jumat tanggal 13 Mei saya berangkat ke Kalimantan Barat karena ada undangan dari hamba Tuhan pelayanan di Kalimantan Barat. Saya belum pernah ke Kalimantan, baru ini saudaraku sekalian. Kebetulan ini hamba Tuhan satu angkatan dengan Ibu Gembala. Ya, jadi waktu dia dengar berita, dia lihat di Facebook Ibu Gembala sudah dipanggil Tuhan. Dia bilang, aduh saya rindu ingin undang Ibu Gembala. Rupanya saudaraku sekalian, saya mewakili Ibu Gembala, saya akan menghadiri undangan pelayanan tanggal 15 itu hari Minggu di Pontianak, Kalimantan Barat. Dan saya ditemani oleh saudara Hizkia. Ya. Saya mau ajar dia untuk melayani dalam bidang penginjilan. Mungkin di sana nanti ada banyak tempat yang harus dikunjungi. Sebab itu dukung kami dalam doa supaya kami boleh melayani Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi minggu depan saya tidak ada di tempat, hari Jumat saya berangkat dan pelayanan ada wakil gembala, Bapak Yonatan ada di tempat. Kalau saudara membutuhkan pelayanan, silakan menghubungi Bapak Yonatan. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku bersyukur sebab Kau setia. Memujimu karena Kau sangat baik, mulialah
kasih Tuhan Amin. pada pagi hari ini. Amin. Kami yakin dan percaya Engkau telah berkati kami melalui firman yang kami dengarkan melalui hamba-Mu Tuhan. Amin. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing Tuhan. Kami yakin semua yang Kau berkati kami dan Kau tibakan Ya, kami di Tuhan. rumah kami masing-masing. Dan tidak ada kuasa ataupun. Dan dalam sukacita juga kami bertemu dengan keluarga dan saudara kami yang ada berada di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih segala berkat ini dan seluruh kehidupan kami pada hari ini dan seminggu ke depannya Tuhan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji Engkau Tuhan, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, Amin. kami mau bersatu hati berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun, buat Tuifong, buat Rosalina Boru Pasaribu, yang masing-masing Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi. Doa kami bukan hanya usia yang Tuhan tambahkan, tambahkan kesetiaan, Amin. tambahkan ketaatan, takut akan Tuhan, karena di tangan kananmu umur panjang, di tangan kiri berkat yang limpah. Kami berdoa buat seluruh pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian pagi hari ini. Tuhan memberkati. Umat Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini. Tuhan memberkati. Berkati usaha mereka. Berkati pekerjaan mereka. Berkati rumah tangga mereka. Berkati pelayanan mereka. Berkati kesehatan mereka. Dengan tubuh yang sehat, kami boleh memuliakan Engkau. Kami berdoa bagi umat Tuhan yang sudah melakukan firman-Mu, mengembalikan milik Tuhan, korban tatangan, korban ucapan syukur, pembangunan rumah Tuhan, diakonia. Apapun yang kami perbuat untuk Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu telah berbuat untuk kami. Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa dan salah serta pelanggaran kami. Terima kasih Yesus. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak hadir pagi hari ini. Kami tidak tahu keberadaan mereka. Engkau maha tahu. Sebab itu Engkau utus para malaikatmu Tuhan. Untuk melawati mereka. Yang sakit sembuhkan. Yang lemah kuatkan. Yang bimbang teguhkan. Yang hilang harap Tuhan. Berikan pengharapan. Engkau satu-satunya pengharapan bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Yang mengingatkan kami bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang baru. Tuhan menyediakan sesuatu yang baru. Untuk itu kami tetap berpegang kepada janji firman-Mu. Walaupun kami berada di tengah-tengah dunia yang semakin sukar ini. Bagaikan raksasa-raksasa akhir zaman yang ingin menghancurkan hidup kami. Tapi kami pegang janji Allah bahwa Immanuel, Allah beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami. Tibakan di rumah dengan selamat. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh menikmati penyertaan Tuhan. Sepanjang hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan. Bersama Yesus kami melakukan perkara yang besar. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan sampai selama-lamanya. Hamba juga doakan hamba Tuhan dari Banten yang sedang membutuhkan dana untuk perpanjangan kontrak. Tuhan tolong mengadakan sebab Engkau sumber segala-galanya. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami akhiri ibadah penuh dengan ucapan syukur dan kami terima berkat Allah. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah saudara masing-masing. Bawalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Serta persekutuan Allah Rohul Kudus menyertai kita. Mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tamatkan ibadah. Kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan amin.